Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ibrahim Abdurrahman Salam dengan NIM 24_017. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis korespondensi kemampuan dasar matematika mahasiswa baru Fakultas Ekonomi berdasarkan asal daerah, sekolah, dan jurusan. Nah, di sini ini adalah untuk link jurnalnya yang bisa kalian akses. Nah, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Permasalahan utama adalah rendahnya kemampuan dasar matematika mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Unanda, padahal matematika merupakan alat penting dalam analisis ekonomi, mulai dari operasi hitung, aljabar, hingga fungsi dan statistik. Namun, mahasiswa ekonomi sering menganggap matematika kurang penting sehingga penguasaan konsep dasar lemah. Faktor asal daerah, sekolah, dan jurusan diduga mempengaruhi kemampuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memetakan kemampuan dasar matematika mahasiswa baru berdasarkan 3 faktor ini, itu menggunakan analisis korespondensi. Selanjutnya, kita lanjut ke alasan menggunakan analisis korespondensi. Jadi alasannya itu, analisis korespondensi itu dipilih karena metode ini cocok untuk memilih hubungan antara variabel kategori, misalnya daerah, asal sekolah, asal jurusan, dengan tingkat kemampuan matematika, dan dapat menampilkan hasil dalam bentuk peta persepsi, diagram pencar, sehingga pola hubungan antara kategori lebih mudah dipahami. Dan kelebihannya yaitu mampu menyederhanakan data kontingensi yang kompleks ke dalam dimensi rendah, sehingga interpretasi hubungan lebih jelas dibanding hanya tabel frekuensi atau uji C-square. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yaitu kuantitatif deskriptif. Sampelnya yaitu ada 250 mahasiswa baru FE Unanda, teknik sampel jenuh, mengumpulkan data tes matematika dasar 10 soal. Nah, untuk variabelnya di sini ada kemampuan dasar matematika dependen 5 kategori, sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah. Asal daerah independen 5 kategori, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan luar Luwu Raya. Asal sekolah yaitu independen 3 kategori yaitu SMA, SMK, dan MA. Asal jurusan independen yaitu 4 kategori yaitu IPA, IPS, TKJ, dan akuntansi. Nah, ini adalah dari kombinasi variabel ini penelitian menyusun tabel kontingensi. Nah, ini contoh tabelnya. Nah, yang pertama ini ada tabel kontingensi kemampuan dasar matematika dengan asal sekolah. Yang ini dengan asal daerah, dan yang paling bawah ini dengan asal jurusan. Nah, untuk interpretasi hasil analisis korespondensi, saya akan menguji analisis korespondensi mengenai jurnal yang sudah saya kutip. Nah, ini data dari jurnalnya, yaitu ada 3 data mengenai asal daerah, kemampuan dasar matematika berdasarkan asal daerah, kemampuan dasar matematika berdasarkan sekolah, dan berdasarkan jurusan. Nah, pertama kita mulai dari sini. Nah, ini sudah diinput datanya seperti ini ke Excel, dan untuk skala baris dan skala kolom itu kita bagi. Nah, untuk yang kemampuan dasar matematika itu adalah skala baris, dan dan asal daerah itu adalah skala kolom. Dibuat seperti ini. Misal sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, sangat rendah itu diberi simbol seperti 1, 2, 3, 4, 5, sama begitu juga dengan yang kolom. Nah, setelah itu kita buat tabulasi datanya. Nah, ini adalah tabulasi data kemampuan dasar matematika. Nah, ini seperti 1, 2, 3 ini mengikuti ini, teman-teman. Jadi, ini kan ada kemampuan dasar matematika 1. Nah, kita buat yang sangat tinggi ini sesuai dengan asal daerahnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita buat di sini 1 sebanyak 5 kali. Begitu juga dengan 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu di sini kita tulis yang tadi 1 sebanyak 5 kali. Maka kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5 sebagai asal daerahnya. 1 yaitu Luhut, 2 Palapo, 3 Luhut Utara, 4 Luhut Timur, dan lainnya. Nah, untuk jumlahnya di sini
kita input dari data yang ini, kita copy seperti ini. Nah, Ctrl C, lalu kita klik kanan. Ini kita Ctrl C, lalu kita klik kanan, dan ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sama seperti ini. 5, 21, 0, 0. 5, 21, 0, 0. Nah, mengikuti semuanya. Nah, setelah itu kita lanjut menginput data ke SPSS. Pertama, untuk tabulasi datanya, kita copy, Ctrl C, lalu kita masuk ke SPSS dan ke data view di sini, dan kita pass with variable name. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke variable view. Setelah itu kita untuk dimension kita ubah ke nominal. Untuk asal daerah juga ke nominal, dan untuk jumlah kita ubah ke scale. Nah, setelah itu kita kembali ke data view dan pencet data. Setelah itu paling bawah with change. Nah, pencet. Untuk yang jumlah kita masukkan ke kolom ini. Sebelumnya ubah terlebih dahulu dan masukkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sampai muncul seperti ini. Setelah itu lanjut, selanjutnya itu kita masuk ke analyze dan masuk ke dimension reduction dan masuk ke korespondensi analisis. Nah, untuk tadi row itu adalah baris, kolom itu adalah data. Nah, kita lihat dulu di Excel mana yang kolom, mana yang data. Untuk kemampuan dasar matematika itu masuk ke row dan asal daerah masuk ke kolom. Maka di SPSS-nya untuk kemampuan dasar itu kita masukkan ke row dan asal daerah itu kita masukkan ke kolom. Untuk jumlah biarkan. Nah, sebelumnya kita setting dulu di definite range. Tadi ada 5, berarti kita tulis 1 sampai 5 dan kita update. Setelah itu seperti ini tetap di none dan kita klik continue. Begitu juga untuk asal daerah ada 5, 1 sampai 5 dan kita klik update. Setelah itu seperti ini tetap dan continue. Nah, setelah itu kita masuk ke model. Untuk di model ini seperti ini, Chi-square, round all columns are removed dan symmetrical. Kita klik. Nah, untuk di statistik ini di 3 ini dicentang. Pengaturannya seperti ini dan row profil. Nah, untuk di yang bagian statistik itu seperti ini, dicentang yang seperti ini. Setelah itu kita pencet continue dan kita ke plots. Untuk plots itu ini 3 di atas, biplom, row points, dan column points kita centang dan ini seperti ini. Setelah itu kita pencet continue. Nah, setelah sudah selesai semuanya, kita baru pencet OK. Nah, seperti ini datanya. Nah, karena kita memiliki 2 data di jurnal, jadi kita ke file. Tadi kan sudah ada hasilnya. Kita ke data selanjutnya itu file dan new data. Nah, untuk data yang kedua, kita ke Excel yang kita tadi. Dari sini saya sudah menginput juga datanya, sama persis seperti data yang sebelumnya. Di sini datanya sudah saya ambil dari jurnalnya, dan saya sudah bikin tabulasi data. Setelah itu kita Ctrl C yang bagian tabulasi data. Kita masukkan ke SPSS, data view, pencet, dan pass with variable name. Nah, setelah seperti ini, sama seperti tadi langkah-langkahnya. Nominal, scale. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke data view kembali, dan data kita pencet wedge change, dan yang jumlah kita masukkan ke kolom. Kita masukkan kolom seperti ini. Nah, kita pencet OK.
Nah, seperti ini ya, by jumlah. Ini yang tadi. Nah, hiraukan dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke sama seperti tadi, analyze, dan kita masuk ke dimension, direction, dan correspondent. Nah, untuk yang kemampuan dasar tadi kan di round, dan asal sekolah kita taruh di kolom, dan ini tadi sebanyak 1 sampai 5, update, continue. Nah, untuk yang ini sebanyak 1 sampai 3, kita update dan continue. Untuk model seperti ini, ke statistik sama persis seperti tadi, continue dan plot ini. Dan untuk di plot itu seperti ini, selesai dan kita continue. Nah, sama terus kita klik OK. Nah, di sini sudah kita dapat dari data yang asal sekolah. Ini data yang asal sekolah ya. Data yang asal sekolah. Dan yang di atas adalah data yang asal daerah. Nah, ini di grafiknya kan kita belum ada garisnya, garis grafiknya. Kita klik 2 kali. Untuk ini kita ubah ke 0, close, ini, tab, close. Sudah seperti ini. Selanjutnya yang bawahnya pencet ini 0, apply, close, dan yang horizontal 0, add. Nah, terus kita X seperti ini teman-teman. Ini kan belum ada, kita klik 2 kali. 0, add, sepertinya add, close. Seperti ini. Ini sudah. Nah, kita lanjut ke yang kemampuan dasar matematika berdasarkan jurusan. Sama seperti uji analisis yang untuk kemampuan dasar matematika berdasarkan sekolah dan berdasarkan asal daerah. Dan ini untuk hasilnya dari uji kemampuan dasar matematika berdasarkan jurusan. Ini saya akan menginterpretasikan data yang sudah didapat untuk ini dari kemampuan dasar matematika berdasarkan asal daerah. Pertama ada tabel korespondensi tabel. Nah, dari tabel korespondensi dan tabel summary itu nilainya di sini ya, tabel summary. Nilainya itu di square-nya itu 562 dengan signifikan 0,0, artinya ada hubungan yang signifikan antara kemampuan matematika dan asal daerah. Nah, untuk nilai inertial totalnya sama dengan 0,270, menunjukkan kekuatan hubungan sedang. Untuk dimensi satunya menjelaskan untuk dimensi satunya menjelaskan 61% varian, dimensi 2 menjadi 23% varian. Total sekitar 84% informasi sudah terwakili dalam 2 dimensi. Nah, untuk dari grafik points-nya itu terlihat bahwa kemampuan matematika kategori 3 dan 4 lebih dekat dengan asal daerah 3 dan 4.
Sedangkan kemampuan 1-2 cenderung dekat dengan daerah 1 dan 2. Daerah 5 berasosiasi dengan kemampuan 5. Cukup. Nah, ini dinyatakan cukup kuat. Jadi, asal daerah tertentu berhubungan dengan tingkat kemampuan matematika tertentu. Misalnya, daerah 2 cenderung memiliki siswa dengan kemampuan 2. Sementara daerah 5 banyak yang berada di kategori 5. Nah, selanjutnya ini kemampuan dasar matematika dengan asal sekolah. Untuk di tabel hasil summary-nya itu ada hasilnya itu di 14,738 dengan signifikan 0,064 di bawah 0,5. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan dasar matematika ini di atas 0,05. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan dasar matematika dengan asal sekolah. Nah, untuk nilai internalnya itu ada 0,059, hubungan sangat lemah. Dimensi 1 menjelaskan bahwa 87,9% variasi sehingga cukup dominan. Dari grafik plotnya sebaran titik asal sekolah dan kemampuan matematika terlihat lebih menyebar dan tidak membantu kedekatan yang jelas seperti pada asal daerah. Jadi interpretasinya itu atau kesimpulannya yaitu kemampuan matematika siswa relatif merata antar sekolah. Tidak ada kecenderungan kuat bahwa sekolah tertentu menghasilkan siswa dengan kemampuan lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kesimpulannya itu adalah asal daerah berpengaruh signifikan terhadap kemampuan matematika siswa. Ada pola cenderung bahwa daerah tertentu berasosiasi dengan tingkat kemampuan tertentu. Nah, untuk asal sekolah itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemampuan matematika. Artinya, variasi kemampuan matematika lebih dipengaruhi faktor lain, mungkin latar belakang daerah atau sosial ekonomi atau lingkungan belajar, bukan semata-mata sekolah asal. Di sini saya akan menginterpretasikan datanya. Baik, di sini pertama ada tabel korespondensi table, yaitu untuk tabel korespondensi table itu yang ada di Excel tadi. Dan di sini ada row profil. Jadi row profil menunjukkan proporsi tiap jurusan dalam satu kategori kemampuan dasar matematika. Nah, di sini misalnya untuk kemampuan matematika level 1 ini sama dengan 0,269 dan jurusan 4 yaitu sama dengan 0,346. Nah, untuk yang kolom profil ini menunjukkan seberapa kemampuan matematika dalam tiap jurusan. Misalnya jurusan 2, distribusi tersebut ada di kemampuan matematika 0,375. Nah, untuk tabel summary-nya ini atau dimensi 1 itu punya nilai singular yaitu 0,318 dan internalnya 0,1001. Jadi, berdasarkan hasil analisis korespondensi itu diperoleh informasi bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan dasar matematika dengan pilihan jurusan. Nah, untuk di C-square-nya ini kan 32,776 dan P-nya itu 0,001 dan hasil pemetaan pada dua dimensi utama mampu menjelaskan 97,5% keragaman data sehingga interpretasi dapat dikatakan cukup kuat. Dari peta korespondensi terlihat bahwa siswa dengan kemampuan matematika rendah kategori 1 cenderung memiliki jurusan 4. Siswa dengan kemampuan sedang kategori 2 dan 3 memiliki dekat dengan jurusan 2 dan 3, sedangkan siswa dengan kemampuan tinggi kategori 4 dan 5 lebih terkait dengan jurusan 1 dan 2.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kemampuan dasar matematika siswa, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk masuk ke jurusan 1 dan 2. Sedangkan siswa dengan kemampuan lebih rendah cenderung memiliki jurusan 3 dan 4. Hal ini menunjukkan adanya pola kecocokan antara tingkat kemampuan matematika dengan arah pilih jurusan yang diambil. Nah, ini untuk grafik row and column points-nya. Ini tuh grafik dari grafik yang ini dengan grafik yang ini tuh disatukan menjadi grafik yang seperti ini. Di sini saya akan membandingkan dari awal itu, yaitu untuk data asal daerah. Di sini nah ini. Data summary. Ini untuk di jurnalnya, hasilnya, data summary-nya. Nah, di sini hasil C-square-nya 67,562 sama dengan di jurnal yaitu 67,562. Jadi sama-sama sertifikat kesesuaiannya itu sangat penuh atau kedua hasilnya itu sama, menunjukkan asal daerah signifikan terhadap kemampuan asal matematika. Jadi antara analisis yang saya lakukan dengan analisis di jurnal itu hasilnya sesuai untuk asal daerah. Dan untuk asal sekolah, kita lihat tabel summary-nya. Nah, di sini hasil C-square-nya 14,738. Di sini juga C-square-nya 14,738. Nah, itu berarti sama. Kesesuaiannya itu penuh, hasilnya itu identik dengan temuan jurnalnya. Jadi, apa yang saya lakukan dan apa yang saya analisis dan memuahkan hasil sama dengan hasil yang dianalisis oleh jurnal. Nah, ini untuk yang kemampuan dasar matematika berdasarkan jurusan. Nah, ini untuk tabelnya. Kita ke tabel summary. Nah, di sini di tabel summary yang kita olah lagi datanya yaitu hasilnya 32,776, sedangkan di jurnal juga 32,776. Nah, itu menunjukkan bahwa data yang saya olah kembali itu sangat sebanding atau sama tepat dengan sesuai dengan jurnal. Nah, untuk yang ini sama, hanya tadi data saya kan saya tabulasi data, maka di sini hasilnya itu berbentuk seperti 2, seperti ini, itu berarti IPS. Nah, yang merah ini berarti sangat rendah, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk critical review terhadap artikelnya yaitu kelebihannya itu metodologis jelas, sampel jenuh, tes terstruktur, analisis statistik, data lengkap dengan tabel kontingensi, uji C-square, nilai inersial, dan peta persepsi. Dan penyajiannya itu hasilnya itu rapi membandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, untuk kelemahannya itu kategori kemampuan matematika hanya berdasarkan 10 soal sehingga reliabilitas tes terbatas. Analisis korespondensi dilakukan hanya dengan variabel terpisah, tidak melihat interaksi multivarian. Misalnya asal daerah atau jurusan. Untuk visualisasi peta persepsinya itu kurang diperinci. Misalnya tidak ditampilkan jarak numeriknya. Selanjutnya untuk pelajaran yang didapatkan dari artikel ini yaitu analisis korespondensi itu sangat efektif untuk memetakan hubungan antara variabel kategori. Faktor latar belakang mahasiswa sangat penting dipertimbangkan dalam penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk sarannya dari saya sendiri yaitu gunakan instrumen teks dengan lebih banyak butir soal agar hasil lebih relatable. Dan lakukan analisis lanjutan, misalnya korespondensi ganda atau multiplet correspondence analysis. Untuk kombinasi faktor, perlu disajikan ukuran efektivitas model lainnya, misalnya effect size, agar hasilnya lebih kuat. Baik, begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.